Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, berjumpa lagi dengan saya Fuad Fansuri. Dan di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Lomba Komedi Moral, sebuah kompetisi dakwah from home yang menampilkan para peserta dari berbagai penjuru daerah yang akan menyampaikan materi-materinya yang lucu dan menarik, dan tentu juga berisi pesan-pesan moral yang nanti juga akan dinilai dan dikomentari oleh Dewan Juri, sekaligus akan menentukan siapakah pemenangnya yang akan membawa pulang hadiah Rp500.000. Nah, sudah hadir bersama kita dua juri. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Ustaz Islamul Haq. Beliau ini adalah sahabat saya dulu sewaktu kuliah di Mesir dan sekarang sebagai dosen hukum Islam di IAIN Parepare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juri kita yang kedua hari ini adalah seorang dai kondang yang berasal dari Sulawesi Selatan. Masih muda, dai milenial, ganteng orangnya, makanya banyak fansnya. Assalamualaikum Ustaz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 peserta hari ini. Kita akan persilahkan mereka untuk menyampaikan materinya kurang lebih 2-4 menit. Nah, kemudian kita nanti akan mengomentari. Kemudian di akhir nanti kita akan menentukan siapa pemenang yang berhak mendapatkan hadiah Rp500.000. Hore, wih lumayan itu. Mudah-mudahan Dewan Juri yang dapat. Oke, kita persilahkan peserta pertama kita hari ini. Assalamualaikum, Kinan. Halo, waalaikumsalam. Oh iya, kita perkenalan dulu ya. Gimana menyapanya ini? Mbak atau Ade atau Ibu? Mbak aja, belum siap jadi ibu. Wih. Kesibukannya sehari-hari? Ngurus KKN online aja, Ustaz. Di mana kuliahnya? Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Jangan-jangan kayaknya saya kenal suaranya ini. Saya mahasiswa antum, Ustaz. Oh, pernah saya ajar ternyata. Kayaknya familiar dengar suaranya. Oke deh, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Ardiana Kinan. Saya alumni salah satu pondok pesantren di Balikpapan. Saya di pondok itu 6 tahun. 6 tahun. Ih, bayangin. Lama banget. Parah sih, mau nangis. Saking lamanya itu saya pas di pondok, pas masuk pondok, Iqbal Koboy Junior itu masih kecil. Cita-citanya jadi ustadz, gak punya sayap, tapi mirip malaikat. Tapi pas saya sudah lulus dari pondok, ya Allah, Iqbal sudah jadi anak geng motor, nongkrong di angkringan gitu, tawuran, ngebegal anak orang di tol Cipularang. Udah gede tapi nakal Iqbal itu ya. Mau memang dimasukin pondok. Di pondok itu banyak banget peraturannya, Ustaz. Gak boleh bawa HP. Nggak boleh kabur, nggak boleh memakan harta anak yatim, nggak boleh makan buah kuldi, macam-macam pokoknya, termasuk nggak boleh pacaran. Orang lain nih kasmaran dengerin lagunya Sheila on Seven, Firsa Besari, anak pondok denger lagunya Habib Syekh, ya hampir sama lah. Tapi jadi anak pondok itu asik, idenya macam-macam gitu. Kita ini uhti-uhti, kalau nggak ada jarum pentul buat ngaitkan jilbab, biasanya kita pakai peniti. Nah, kalau nggak ada peniti, kita pakai penjepit kertas. Kalau nggak ada penjepit kertas, ini jilbab kita rekatkan pakai nasi. Kreatif gitu. Biasanya kalau jilbabnya udah selesai dipakai, itu nasi kita makan, takut mubazir. Nggak dong. Pesantren. Selain itu di pondok tuh juga harus ngantri gitu. Apalagi pas subuh-subuh. Wih. Antriannya itu panjang banget, sampai 2 harokat, disertai dengan dengung. Terus tuh lama, sampai ketiduran gitu. Bangun-bangun orang-orang udah lulus semua. Pondoknya berubah jadi markas Avengers. Saking lamanya. Ternyata dia Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun di depan kamar mandi. Kemarin kan baru-baru 17 Agustus ini ya. Nah, ngomongin 17 Agustus nih, di pondok itu juga sama gitu. Ada perayaan 17 Agustusnya. Lomba makan kerupuk, balap karung, lomba azan, macam-macam pokoknya. Cuman peraturannya beda. Kalau lomba makan kerupuk ya sebelum makan harus baca bismillah, kalau enggak ya didis. Kalau lomba balap karung, kita anak pondok berhenti loncatnya bukan di garis finish,
tapi di tanda wakaf. Terakhir, lomba panjat pinang. Sama juga peraturannya, tapi biasanya kan yang digantung di atas tuh sepeda gitu, makanan. Di pondok biasanya yang digantung tuh mukena, kotak amal, masjid, sama pokoknya. Kita anak pondok juga bisa mengharumkan nama Indonesia gitu. Bisa juga kita membuat Indonesia maju. Hidup Iya. anak pondok. Ya, pesan saya terakhir, kalau ada uhti-uhti mungkin yang dengar, ingat uhti-uhti. Bentuk alis yang sempurna tidak akan menyelamatkanmu dari api neraka. Dan ahi-ahi, saya kasih sedikit pesan. Muka boleh hitam, tapi paru-paru jangan. Stop merokok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersinggung ini Ahi. Waalaikumsalam. Oke, gimana komentarnya Ustaz Farid dulu? Saya tersinggung sekali karena saya perokok juga ya. Itu saya bilang tersinggung Ustadznya ini. Semua tersinggung kayaknya ini. Ya, mau dibilang tiap hari manjat pagar, tiada hari tanpa olahraga. Kalau orang yang olahraga, saya tiada hari tanpa dihukum. Pokoknya terus dihukum. Tapi syukur alhamdulillah, mungkin karena hidayah datang kembali. Ya itu tadi bagus sekali dapat kemerdekaannya, adabnya dalam ini kan dalam dunia pesantren, moralnya juga dapat ya. Wow, luar biasa. Agak sedih ini, kayaknya ingat pengalaman masa lalu di pesantren. Oh iya, ingat sering dihukum lah salahnya. Setinggi-tinggi pagar, setinggi-tinggi itu pun kita lompati. Pokoknya Jadi kenangan ya Ustaz. ya penuh dengan masalah lalu lah, sudah dilupain aja. Yang jelasnya sekarang ini kita kan sekarang jadi bapak-bapak, bapak guru, bapak ustadz itu, makanya adik Kinan ini suaminya nanti sudah ada, belum ada suami ya? Belum ada Ustaz. Ya nanti hargai suamimu, mau banyak rezeki gampang, hargai suamimu, jangan selalu marahi suamimu. Amin. Kok jadi buka konsultasi ini? Iya, karena ini kan yang juri ini kan bapak-bapak semua. Oh, tidak ada cewek di sini. Tidak ada cewek, ini yang bapak-bapak semua ini, bapak-bapak gaul ini. Jadi memang hargai suamimu, jangan selalu marahi dia. Kalau kau marah ya diamin aja. Hidup bapak-bapak. Allahu Akbar. Takbir. Oke, terima kasih Ustaz Farid. Nah, kita ke Ustaz Islamul Haq. Ya, terima kasih. Kinan, Iya, Kinan sudah sering ikut acara seperti ini, Kinan? Lumayan Ustaz, ikut stand up comedy. Pantasan Kinan, materinya mengalir, bagus, menarik juga. Hal-hal kecil, tapi ada di sekitar kita yang sering di pesantren. Cuma Kinan ini kayaknya saya kenal juga ini suaranya. Jangan-jangan mahasiswa saya juga ini. Oh, iya Ustaz. Antum dosen IAIN kan Ustaz? Bukan ya? Iya Oh, juga. IAIN juga. Oh, Ya, tapi bukannya in Samarinda. Oh. In Parepare. saya sudah Mungkin percaya. mahasiswa online lah. Oh iya, mahasiswa online lewat Zoom. Materinya menarik Kinan. Tadi membawakan masalah pesantren. Tadi di awal mengatakan sudah lama di pesantren, lama 6 tahun lamanya. Cuma lebih lama saya Kinan. Saya di pesantren itu 7 tahun 2 bulan 3 hari. Lengkapnya. Saya lebih lama ya. Tadi ada yang menarik, jilbabnya itu direkatkan pakai nasi. Gimana tuh itu? Materinya cukup memberi ini pengetahuan tentang antrian yang 2 harakat. Yang sampai ada tadi yang bangun-bangun teman-temannya sudah lulus semua. Ah, ini menarik ini. Jangan-jangan Ashabul Kahfi. Ini kan orang memberikan pendidikan. Ada tentang Ashabul Kahfi, ada tentang harakat. Yang tadi yang berhenti di tanda wakaf itu kan pengetahuan semua. Ini menarik sekali. Overall ya secara keseluruhan materinya menarik, bagus. Saya kira itu saja, Mas Fuad. Terima kasih Ustaz Islamul Haq. Ustaznya tadi tersinggung gara-gara rokok. Yang penting tidak mengurangi nilai ya. Sekarang saya sudah berhenti gara-gara dia. Kalau selesai ini kan merokok lagi. Oke. Terima kasih Kinan. Kita lanjut peserta kedua, Sabir Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan masuk syurga. Dan yang tidak mau menjawab salam, saya doakan masuk angin. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa memberikan anugerah terindah, nikmat yang begitu besar dalam kehidupan kita, yang mana nikmat itu tidak akan mampu bisa kita hitung. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung-hitung nikmatku,
maka sungguh engkau tidak akan mampu untuk menghitung. Maka Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya, tapi Allah menyuruh kita untuk pandai-pandailah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kenapa Allah menyuruh kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang kita rasakan dalam hidup ini? Karena pada hakikatnya Allah ingin menambahkan nikmat. Dalam firman Allah dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukuri pemberianku, maka pasti akan aku tambahkan. Bila engkau mengkufuri, maka azabku amatlah pedih. Jadi catatannya adalah syukuri, Allah tambah. Allah berikan harta, syukuri, Allah tambah. Allah berikan anak, kita syukuri, Allah tambah. Allah berikan istri cantik, kita syukuri, Allah tambah. Tapi saya yakin ibu-ibu yang mendengarkan ini dalam hati kecilnya mengatakan bukan ditambah, tapi ditampak. Para pendengar yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hendaknya kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Contoh saja harta yang Allah titipkan, bagaimana cara kita mensyukurinya? Yaitu dengan cara mengeluarkan sebagian anugerah atau nikmat harta yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya, kalau ingin berkah harta kita, keluarkan sebagian. Bahkan teori secara akal itu menyampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini nanti sempurna kalau dikeluarkan sebagian. Contoh, kita mau makan mangga, untuk merasakan nikmatnya mangga, maka harus dikeluarkan sebagian. Yang dikeluarkan adalah kulitnya dan bijinya. Mau makan durian, di sini sudah ada pernah makan durian tanpa dikeluarkan kulitnya, saya yakin dan percaya harus dikeluarkan sebagian, yaitu dikeluarkan kulitnya. Mau makan ikan, untuk merasakan nikmatnya ikan harus dikeluarkan sebagian. Apanya yang dikeluarkan? Tulang. Tapi ada yang pernah bilang ke saya, Ustadz, ada ikan meskipun tidak dikeluarkan tulangnya, enak juga dimakan. Ada ikan namanya ikan teri. Saya bilang, kalau harta ibu itu sama besarnya dengan ikan teri, tidak usah dikeluarkan, makan semuanya. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang berdoa, ya Allah, berikan saya harta seperti besarnya ikan teri. Tapi kita semua berdoa dengan doa, ya Allah, tambahkanlah hartaku seperti besarnya ikan paus. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke komentar. Saya mulai dari Ustaz Islam dulu. Iya, terima kasih Mas Fuad, Ustadz Fuad. Tadi saya kurang dengar sebenarnya ini. Gak tahu ya apanya yang rusak ya. Yang jelas yang dengarkan hanya kalau dia sebut nama Allah. Kira tadi lagi zikir, Allah, Allah. Di bagian-bagian akhir juga ada yang saya dengarkan tentang durian sama ikan. Ini cukup menarik juga ini, durian sama ikan yang dibahas. Tapi secara umum ini kan komedi ya, pembawaannya kurang santai ya. Stas, mungkin bagi sebagian masyarakat itu dianggap lucu sudah. Lucu. Tadi saya ketawa sendiri. Ya. Beda-beda sense of humornya. Begini Tat, biasa saya mau melucu di masyarakat, kadang saya bawa materi yang ini, tapi di masyarakat yang lain itu tidak lucu. Itu sudah. Betul itu, ala qadri ukulihim. Terima kasih Ustaz Islam. Ya, saya kira sekarang itu kita Tat, ke Ustaz Farid. Oh ya, jadi tadi Zabir ini sepertinya dia ada gubahan Z ya. Apa? Gubahan Z. Gubahan Z? Iya, tenggelamnya kapal Van Duri. Oh. Jadi begini, bagus, materinya bagus sekali, sudah tersusun, cuma dia membawakan ini sepertinya di depan ustadznya begitu. Oh iya. Kan ini dia sedang berbicara di tengah-tengah ustadznya. Jadi, seperti itu. Dan yang kedua, kemungkinan dia berbicara di saat hari Jumat di atas podium, dia sedang khutbah Jumat ini orang. Jadi rekaman ini ya. Yang saya dapatkan ini komedinya, dia sudah mau mulai memasukkan komedi, tapi dia jaga moral. Oh iya. Karena terkadang komedi itu tidak boleh bergabung dengan moral. Oh iya. Berarti salah judulnya ini, komedi moral. Wah. Nah, artinya yang kalau penilaian saya, dia ya lebih tinggi moralnya ini ketimbang komedinya. Oh gitu ya, iya. Makanya ini adalah komedian yang santun. Komedian yang sopan Orang santun. biar di sliding ini tidak marah. Dia selalu santun.
Pokoknya dia terus mengatakan itu sabar, sabar ini pasti yang ada dalam. Karena dia sudah bersyukur, pandai bersyukur itu sudah tentu dia ikhlas. Dan orang ikhlas itu biar dilaci, ikhlas juga dia. Gambarannya dulu kalau kita mau ceramah lucu di depannya almarhum Guru Tak Wahab ya. Ya. Tidak ada bisa bicara. Allahu Akbar. Jadi yang saya temukan itu lucunya dia berupaya untuk melucu tapi dia menjaga moral. Jadi mungkin nilainya tinggi di moral. Komedinya tidak. Karena dia hambar. Dia berani untuk membuat kita lucu tapi ternyata ya tidak ada rasanya. Iya. Saya jangan-jangan nanti ada penonton yang ketawa ya. Ya karena jurinya yang pasti lucu. Oke, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita persilahkan peserta ketiga, Pedro Gondem. Dipersilahkan 2-4 menit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pernah lama menjadi bot. Percaya atau tidak, keadaan keimanan saudara itu dapat dilihat dari jumlah jamaah di dalam sebuah masjid atau musholanya. Misalkan, kalau yang berjamaah ketika selesai azan itu banyak, itu berarti keadaan di sana keimanannya lagi aman. Tapi saya itu pernah menjadi marbot di mushola kecil di mana yang azan saya, yang qomat saya, yang jadi imam saya, jamaahnya pun cuma saya. Ini sholat yang seharusnya berjamaah malah jadi sholat sendirian. Kalau sudah menemukan yang seperti ini, ingatkanlah, pemuda-pemuda tersesat, bertobatlah. Kita menjadi marbot itu nggak digaji sama sekali ya. Makanya saya itu prihatin. Dan saya bercita-cita nih, seandainya saya menjadi orang kaya nanti, saya pengen buatin marbot ini sinetron. Biar ningkat aja gitu kesejahteraannya. Karena ini dibintangi oleh marbot, makanya akan saya buat jadi lebih religius. Misalkan, ganteng-ganteng imam sholat. Weiss. Atau sendal muazin yang tertukar. Atau mungkin 7 manusia yang mendapat syafaat di padang mahsyar. Weiss. Keren pasti itu. Tapi di antara semua sinetron unggulan yang pengen saya buat, akan saya buat satu sinetron yang paling lama episodenya. Judulnya nanti Marbot Jalanan. Iya, kalau anak jalanan itu kan kerjaan cuma ngapain? Kebut-kebutan. Padahal buat apa? Ngejar gengsi. Kalau marbot jalanan, kebut-kebutan juga. Tapi untuk ngejar ridho ilahi. Salah satu dari tugas seorang marbot adalah menjadi imam sholat. Tapi entah kenapa nih, nggak cuma di musola saya, tapi ternyata di berbagai daerah di Indonesia, itu ketika kita mau sholat berjamaah di sebuah masjid atau musola, sekali saya itu menemukan kita saling persilahkan menjadi imam. Gitu. Kondisinya misalnya, silakan akhi jadi imam. Dan entah kenapa, kita itu akan saling merendahkan diri, agar orang yang kita persilahkan menjadi imam itu mau jadi imam gitu. Ada, kita mau sholat berjamaah. Nggak ada yang mau jadi imam nih. Kita saling persilahkan kan. Silakan mas, jadi imam. Gak apa-apa, mas aja yang punya jenggot. Gak apa-apa, mas aja yang jidatnya hitam gitu. Gak apa-apa, mas aja yang pakai jilbab. Masa imam pakai jilbab? Mas, silakan jadi imam. Gak apa-apa, mas aja saya lagi batuk. Mas aja saya lagi pilek. Saya gagal ginjal. Saya usus buntu. Mohon maaf, saya lagi menstruasi. Ya Allah, Anda cowok. Saya ini sekarang sudah menikah ya, dan alhamdulillah sekarang punya seorang putra yang baru lahir. Dan pertanyaan yang paling sering kita debatkan, saya dan istri, adalah ketika hendak mau lahiran sebelumnya. Kita akan mendebat-debat gitu, mirip siapa ya? Dan saya itu selalu pengen kalau anak saya mirip ibunya, bukan mirip bapaknya. Kenapa? Kalau mirip bapaknya akan jadi serem gitu. Pas lahir yang keluar anak saya berjenggot. Udah berjenggot padahal dia cewek lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana komentarnya Ustaz Farid? Kalau saya ya dapat, dia berupaya untuk, inilah sulitnya di saat mimik tak muncul ya, artinya gerak tubuh tak ada. Cuma gaya bahasa yang harus diperkuat di sini ya. Jadi memang begitu, kita juga mengalami seperti ini kalau ceramah di lapangan. Kalau ceramah di kantoran itu tentu ya begitu ya, yang resmi. Tapi kalau ceramah di lorong, ini mungkin Ustaz
Dr. Fuad belum merasakan, dan Islamul Haq juga belum merasakan. Dan saya ini sudah merasakan bagaimana ceramah di lorong dan orangnya ini yang butuh canda tawa. Nah, makanya itu materi harus betul-betul. Jadi kadang itu ada audiens yang di luar pintu. Maksudnya dia tidak lihat kita, tapi dia bisa ketawa di luar sana. Iya. Berarti gaya bahasa yang harus kita kelola baik-baik. Nah, materi sudah dapat. Moralnya juga sudah dapat. Komedinya ini dapat sedikit. Kita tidak tahu pendengaran telinga orang lain. Tapi karena kita ini adalah juri, jadi pendengaran juri yang harus diterima. Iya. Oke, mantap. Terima kasih, ilmu baru kita dapat ini, Ustaz Farid. Maklum beliau ini tinggi jam terbangnya sampai di lorong-lorong. Yang penting jangan sampai ke gorong-gorong ya. Di gorong-gorong juga. Di bawah laut juga. Sekarang kita ke Ustaz Islam. Oke, Pedro. Bukan pemainnya Chelsea nih. Yang mau ke AS Roma. Mentang-mentang romanistik. Oke. Pedro dari Bontang. Oh, berarti Pedro ini tidak pernah nyicil ini. Karena selalu bayar bontan. Ya? Bontan. Kayaknya Pedro materinya sangat mengalir tadi. Saya nikmati. Kemudian materinya ringan yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi dia yang azan, dia yang qomat, dia juga yang imam, dia juga yang jamaahnya. Ini kan lucu ini. Jangan-jangan dia sholatnya pas orang dilarang salat di masjid. Kemudian tadi ada juga materinya tentang nggak ada yang mau jadi imam. Ini kan sering di sekitar kita. Orang saling mendorong, yang punya jenggot aja, yang jidatnya hitam aja yang imam. Tadi ada yang lucu di situ, yang pakai jilbab. Padahal saya sedikit kasih pesan bahwa dalam agama kita kan ada kaidahnya itharu bil qurbi makruha wa fi ghairiha mustahabbah. Saling mendahulukan dalam hal ibadah itu makruha, dilarang atau dibenci. Akan tetapi selain dari ibadah itu mustahabbah, saling mendahulukan itu disunnahkan. Saya kira itu. Cuma closingnya saja kurang greget. Tadi mirip ibunya. Ya, oke. Iya. Oke. Nah, inilah saatnya. Siapakah pemenang untuk episode perdana kita dakwah from home kali ini? Silahkan Ustaz Farid. Untuk juara 3 yang formal banget tadi, dia moralnya dapat, cuma ya yang lain tidak. Yang kedua, yang marbot jalan. Yang juara 1 Kinan. Saya juga pilih Kinan. Semua dapat. Yeay, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Ustaz Fuad, Kinan apa yang menyenangkan? Apa? Kinan apa yang menyenangkan? Kinanti kamu di pelaminan, sudah. Kita ucapkan selamat kepada Mbak Kinan yang sudah berhasil meraih juara pertama untuk episode perdana dakwah from kali ini. Tunggu kami di kota Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.